Harga rokok naik, yuk ngobrol yuk. Kembali lagi bersama saya Dozel. Saya Cici Fani. Hari ini kita kedatangan tamu, ada Kevin Hendrawan, laki bugar segar, dan ada Jusa. Ya begitulah. Kita hari ini mau ngomongin soal harga rokok naik. Yang ngerokok angkat tangan. Kita rokok ada yang ngerokok ya? Gak ada. Ada rokok. Terus kan kita nggak ada yang ngerokok nih. Berarti kita lumayan seneng ya nggak sih? Harga Iya. rokok naik. Kamu seneng nggak sih harga rokok naik? Seneng sih, cuma katanya sih ada kelemahannya gitu kan. Ada kelemahan. Kan kita kan di sini kan penghasilan terbesar kan dari rokok ya. Aha. Nah itu nanti perekonomian Indonesia kayak gimana? Oke, kita bahas itu nanti ya. Kalau lu senang apa nggak senang dengan harga rokok? Lu Senang. apa biasa aja? Senang Aha. Kenapa senang? karena mengurangi polusi Iya. Polusi, terus polusi mengurangi lalu lintas. ya, Itu polisi. 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 mengurangi polusi terus udah itu aja. Lumayan dalam ya. Dalam, itu aja. Dalam, Udah. dalam, tapi lurus gitu. Mentok. Kalau aku sebenarnya kalau buat pribadi karena nggak ngerokok sebenarnya biasa aja antara Iya. mau naik atau enggak. Cuman kayak orang Indonesia itu somehow mau dinaikin seperti apapun dia akan mencari cara untuk Ada aja akalnya. Ada aja gitu. Itulah orang Indonesia. Itulah orang Indonesia. Selalu ada akalnya. Iya. Kalau apa namanya kunci kamar mandi rusak pakai sumpit. sumpit. Iya. Kalau gua sih seneng banget dan sangat setuju banget mendukung program pemerintah untuk naikkan harga rokok 50.000. Kenapa? Gua tahu meskipun bagaimanapun kita pasti yang rokok pasti beli juga gitu Beli kan. juga ya. Cuma ini kan membatasi anak-anak yang Ya, mau ya, coba benar. itu kan berarti mereka harus nabung gitu kan, baru bisa beli rokok ya kan. Iya. Ya minimal pada saat mereka kebeli rokok mereka udah pinter nabung. Mereka pintar nabung, bener. Ya, situ Ada ya. manfaatnya. Ada manfaatnya ya. Iya juga. Jadi gue sangat setuju sekali. Gue tahu ada beberapa orang-orang yang apa namanya kayak sama aja lah narkoba atau narkoba harga jutaan aja dibeli pas laku Iya, keras. pasti laku keras. Rokok 50.000 masa nggak pada beli ya, tapi memang karena target kebijakannya kan sebenarnya memang menurut gue sih untuk generasi muda ya. Iya, nggak iya. sih? Bukan buat yang udah bapak-bapak gitu ya, tapi lebih kayak anak-anak SMP. Apalagi SD kan sekarang juga ada yang pengen coba-coba ya, kasihan. Aha. Iya. Terus Tapi tadi ngomongin soal yang apa namanya? yang perekonomian. Ada perekonomian. Tapi tunggu dulu nih kak, ini aku pengen nanya, kan itu kan harga rokok kan emang anak-anak kan nggak mampu beli nih, mereka harus nabung dulu. Iya. Tapi itu akan meningkatkan lintingan rokok lintingan yang ilegal gitu nggak sih? Emang seberapa gampang ngelinting rokok itu sih? Linting. Kalau di daerah kayak di tempat aku dulu lahir di Purwokerto itu gampang sekali didapat loh dan harganya murah. Loh, tembakau emang dijual bebas? Kalau di toko-toko yang kayak toko-toko hasil bumi juga gampang kok. Oh, untungnya di kota besar tidak ada toko hasil bumi. Iya. Iya nggak sih? Ya minimal pasti mengurangi lah. Ya Cuma, ada dampak. Cuma jadi dampak yang omongan gue sempat ada Twitter yang kayak gitu sih, katanya orang-orang yang petani tembakau nanti pada kesusahan. Iya. Tapi Gimana? menurut gue malah kebalikannya. Apa? Menurut gue mungkin ya, di sini saya nggak tahu ya. Mungkin petani-petani itu mungkin ditakut-takutin sama si pengusaha rokok tembakau yang di atasnya gitu kan, supaya mereka pada demo gitu. Tapi menurut gua kan ini harga rokok naik nih ya kan, berarti harga tembakau juga ikut naik dong. Iya. Berarti sebenarnya petani dapat masukan lebih lagi karena dia marginnya lebih besar. Berarti sama aja ya nggak sih? Misalnya gini, gue jualan handphone ya kan, terus handphone gue jadi mahal ya kan, lah kalau gue jual ya gue untungnya lebih banyak dong. Tapi kalau petaninya ngerokok juga Jago. Luar biasa. Kalau petani ngerokok juga, ya nggak usah dijual, ya kan? Ini nggak Berat, sendiri. berat, berat. Iya nggak sih? Iya. Tapi yang aku Itu aja sama kayak apa namanya jualan warteg. Lah, dia makan sendiri. ya kan dia bukan Emang dia nggak usah beli gitu ya. Tapi yang aku tahu itu adalah
Jadi yang dinaikin kenapa sampai 50.000 itu setahu aku ya, Iya. itu pajaknya yang dinaikin. Pajaknya naikin. Oke. Jadi sampai 50.000, sedangkan harga rokoknya sebetulnya sama. Ah, Itu yang gitu. nggak tahu bener apa enggak nih. Berarti pertanyaannya adalah kemana kan duit pajaknya gitu. Tapi kalau diekspor berarti ini dong Kak, untung. Kalau diekspor, Diimpor. kalau Kalau di- ekspor impornya berarti lebih untung dong kalau Diekspor apa diimpor yang untung? Ekspor itu yang apa? ekspor tuh keluar. ekspor yang keluar. Diekspor berarti. Ya, Ya. itu sih saya nggak ngerti ya kalau Iya, soal ngerti. Untung kan berarti kan. Ya, jadi makin berat ya. Kita ngomongin politik gitu. Gini aja pokoknya itu yang penting. Itu kan pasti berarti kalau begini, kalau pajaknya dinaikin berarti kan yang untung pemerintah ya kan. Kalau yang untung pemerintah duitnya itu berarti harus ada alokasi untuk si petani tembakau Nah, dong. harusnya semoga Berarti ya. berarti harusnya kebijakan daripada rokok harga boleh naik. Tapi harus ada program pemerintah lagi yang mendukung petani-petani tembakau. Apakah mereka memberikan distribusi yang lebih baik atau apalah kehidupan yang lebih layak lah ya, sih seperti itu. Benar. Tapi terlepas dari itu semua, gue yakin kalau orang sudah pecandu rokok ya itu pasti akan beli juga. Iya. Benar. Ya nggak sih? Karena di Singapura pun kan banyak yang merokok. Mahal. Itu berapa? Lebih mahal. 120 ribuan. Ya, sekitar hampir Di Laos segitu. juga udah mahal. Di Laos juga udah mahal. Bahkan di New York City itu $16 per bungkus. $16 tuh- Berarti hampir 200.000 Hampir 200. per bungkus. Bungkus itu baru bungkusnya doang loh, belum isinya. Belum isinya ya. Terus kan ada sekarang udah ada gambar yang itu. Yang gambar yang serem itu. yang serem. Itu bisa di request tapi. Maksudnya? Kan ada bapak tuh suka ada yang request gitu. Gambarnya jangan yang serem ya. Oh Gitu. iya itu ada. Ya intinya kalau misalnya Tapi kalau di Gimana? Singapura itu ada yang jual kotak kartu nama. Jadi setelah lu beli rokok, Langsung masukin dibuka, kotak kartu dimasukin. nama. Ada aja ide. biar nggak ada gambarnya ya. Tetap Nah, jadi gue saranin sih gambarnya jangan dibungkusnya, di batang rokok. di batang rokok. Jadi pas lagi ngisep gitu. Mati nih gue gitu. Mati gue. Ini yang bagus. Ini agak aneh ya Ya, bicara kita Dengan apa gambarnya ada di situ berarti desainer grafis akan semakin meningkat penghasilannya. Iya. jauh nih pikirannya ya. Terus mereka akan makin cepet mati soalnya kan itu tinta. Ngomongin apa sih? Ngomongin apa sih ini? Tapi ya intinya maksudnya dimahalin kan supaya sebenarnya orang itu makin berhenti ngerokok gitu Ya, lah. ya. Dan ya masa sih duit 50.000 dibakar-bakar. Iya. Dipakai yang lain lah. 50.000 itu bisa buat makan warteg 5 kali loh. Iya. Kalau 10.000-an satu. Iya sih, kalau makannya nasi sama orek doang. Nasi Kalau sama di orek Padang doang. tuh bisa makan 20 kali. Jadi nasi sama kuahnya. Iya. 3.500. Itu Fokus dia bisa buat manusia. bertahan hidup berapa hari loh. Atau mungkin rokoknya gambar duit kali, biar berasa. Oh, biar berasa Oh iya. Kelihatan kayak gitu. 50.000. Oke lah kalau begitu kita mau lemparkan kepada teman-teman semua. Teman-teman ini setuju apa nggak setuju dengan naiknya harga 50.000? Naiknya harga 50.000. Naiknya harga rokok menjadi 50.000. Menurut kalian akankah berhasil mengurangi perokok di Indonesia atau menurut kalian biasa aja atau apa concern kalian dari kebijakan tersebut? Tulis di komen bawah ya, karena kita pengen berdiskusi sama kalian, pengen tahu apa pendapat kalian. Oke, terima kasih, saya Dozel. Kevin Hendrawan. Cisipani. Jusanda Rizky. Sampai jumpa lagi. Thank you for being here. XOXO.